Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita sama-sama belajar. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma yuhib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ukum linnas. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan ya, sehingga kita bisa sama-sama berjumpa kembali ya. Dan ini adalah salah satu waktu yang kalau saya waktu spesial lah. Kenapa? Karena pertama di hari Jumat sekarang ya, hari yang istimewa. Terus yang kedua kita melakukan aktivitas yang istimewa juga, yakni hadis ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita sama-sama belajar begitu ya. Dan kita juga ajarkan kepada keluarga kita. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asa karompakan sararokan. Untungnya Pak Ustaz. Iya sekali. Abdi putih. Sebagai netral. Oke. Berikutnya kita tilawah dulu ibu ya. Kita masuk ke surat masih Asy-Syu'ara ya. Bentar cuma itu. Nah, Asy-Syu'ara ayat 84 ya? Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah ya. Nah, beberapa koreksi ya. Pertama adalah udianan ya, ayat 112 sampai 124. Nah, tadi paling yang saya dengar itu yang la ya, yang la itu tadi agak ke bawah panjang. Qala, harusnya qala. Nah gitu ya, qala rabbi. Nah gitu. Terus paling haknya dikonsistenkan, tadi ada hak yang besar tapi agak ke tengah sedikit ya. Cuman ayatnya saya lupa ya, antara 1, 2, 4 kalau nggak salah. Iz qala lahum akhuhum hudun. Nah itu ya kalau nggak salah, haknya dikonsistenkan. Berikutnya yang bulia ya, bulia itu 135 sampai 136 ada huruf ain. Nah huruf ain lebih ditipiskan lagi, Rabbil gitu ya. Nah tadi agak sedikit gitu, alamin gitu ya. Terus yang nun tadi ya, ada nun kalau nggak salah di 134, wajannati wa uyun.
nah kurang panjang sedikit ya. Wajannatin, nah itu gunnah gitu ya. Tadi agak cepat wajannati, nah, harusnya wajannati. Nah, tadi merenang 1,80 ya, 1,8 ya. Belum pas 2 gitu. Terus kalau taita yang 137 sampai 150 ya, paling do-nya ditebalkan ya. Yang 148 maksudnya wazuru'in wa nakhlin tal'uha hadim dim, gitu ya, do-nya gitu ya. Sama berikutnya apa, jimnya kalau nggak salah ya dikonsistenkan ja ji ju baji. Nah jimnya itu adalah dia di tengah-tengah lidah gitu ya. Nah, terakhir Ibu Yuli ya 151 sampai 159 tadi yang saya dengarkan paling tinggal menebalkan yang zo, ya agak ditebalkan lagi. Fayakhudzakum azabu yaumin azim gitu ya. Memang kalau tebal tipis mah sebetulnya tidak mengubah artinya, tapi takutnya ya tidak maksimal lah gitu. Itu ya ibu-ibu untuk koreksinya. Kemarin materi kita sampai hamzah ibu-ibu ya, hamzah wasol kalau nggak salah. Jadi hamzah yang ketika berfungsi itu pas ketika diwasol maka dia dianggap tidak ada gitu ya. Tapi tergantung kondisinya itu. Kalau setelah hamzah wasol ibu-ibu apa itu di situ? Gimana teh? Oh berarti hamzah kotonya belum ya? Nah hamzah koto kemarin hamzah wasol kalau nggak salah ya. Sekarang hamzah koto. Coba dibacakan Bu definisinya ibu-ibu. Boleh sama siapa aja lah. Mantap. Hamzah koto adalah ada nggak di situ ibu? Ciri-ciri ya langsung ya. Ini depan. Yang depan kok ada. Jadi maksudnya tuh hamzah yang terputus gitu ya. Jadi hamzah yang selalu ada, tertulis dan terbaca ketika wasol atau di permulaan ya. Contohnya ibu-ibu ada di kata apa itu? Anu minu. Terus ada lagi Bu? Al-hakumut. Nah itu di awal ibu-ibu ya. Contoh misal di surat itu ya, al-hakumut takatsur gitu ya. Nah jadi kalau dalam istilah itu ya, hamzah qad lah hamzah yang selalu ada ya, tertulis dan terbaca ketika wasol ataupun di permulaan. Nah hamzah qad ini bisa ada di dalam kata isim ya, isim itu kata benda gitu. Nah atau misalnya kata fiil. Nah fiil itu adalah kata kerja. Nah contoh misalnya yang tadi di awal kata ya
itu alhaqumut takasur, atau misalnya inna a'toina kal kautsar, nah itu di awal kata ya. Itu hamzah kotok. Ada juga yang di tengah ya, ada juga di akhir kata gitu. Terus terkadang hamzah kotok dan hamzah wasol itu bisa gabung juga gitu ya. Nah ini di buku saya mah ya. Dan biasanya misalnya si hamzah itu ada dua nih ya, maka dihilangkan satu. Nah contoh misalnya dalam sebuah kalimat ya, kul attakhadtum, nah itu tuh ya, kul ada, setelah kul itu ada hamzah, ada dua ya, dan dihilangkan satu. Atau misalnya at-tola'al ya, aftaro, astakbarta, nah itu teh dua hamzah dan dihilangkan satu itu. Atau misalnya berikutnya ada tetap hamzahnya ada dua ya, yang kita dulu sempat pelajari ya, aza, nah itu teh ada dua ya, Allahu al-ana, nah itu teh ada dua hamzah ya. Ada hamzahnya dua gitu. Ustaz, kalau itu Al-Quran standar Timur Tengah berarti hanya ada di Al-Quran Madinah atau di kita ini juga ada? Di kita mah sudah dimudahkan, sepertinya tidak. Nggak ada ya? Jadi langsung Al-Quran Madinah saja. yang saya paham. Kalau di sini mah kayak misalnya di surat apa nih? Surat Al-Baqarah ya 80 misalnya nih, yang ada hamzah kotok dan hamzah wasol. Nah, kita buka Al-Baqarah ayat 80. Saya pakai Al-Quran yang Indonesia. Ada ayat 80 yang setelah makdudah kul attakhadtum. Nah, itu sebetulnya ada dua hamzah ya. Nah, terus dihilangkan hamzah jadi attakhadtum gitu. Jadi langsung satu hamzah ya, atau satu alif situ. Ada yang bawa Quran Madinah Ibu? Tidak ada. Karena kalau di sini mah nggak ada ya. Jadi kul atta langsung kul a, nah itu kan ada langsung alif ya. Sebetulnya itu teh ada hamzah. Atta itu atta khultum. Tapi tidak mengurangi makna ya? Tidak. Kalau di Ikroma dulu teh alif dianggap tidak ada, kan itu teh kayak alif ya, kayak waw itu untuk menunjukkan jamak lebih dari satu gitu maksudnya. Pakai sini ya, udah. Kan kayak misalnya nih kul attakhadtum, katakanlah, maksudnya katakanlah teh kepada banyak orang ya, tidak kepada satu orang. Jadi makanya ada hamzahnya gitu. Jadi jamak. Kalau kita lagi diskusi mah, so siapa yang tahu, nah gitu kan ya. Nah semuanya kan ditanya tah, oh saya gitu ya. Itu ibu-ibu ya, hamzah kotok dan hamzah wasol. Nah jadi bedanya kalau hamzah wasal mah dia
dianggap tidak adanya pas ketika dia diwasalkan ya, kayak seperti yang kemarin itu di surat Al-Baqarah ya yang 255, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah, tapi kalau diwasal dia hilang ya, Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Sedangkan hamzah qata tadi ya, dia dalam keadaan apapun ada gitu ya, tertulis dan terbaca ya, ketika wasal atau di permulaan gitu bedanya ya. Itu ibu-ibu materinya mah mudah-mudahan jadi ilmu ya buat kita semua ya. Dan dalam membaca bisa lebih baik lagi gitu ya. Ada pertanyaan Bu? Ada waktu 10 menit sebelum Pak Obi atau mau ngobrolin yang viral-viral? Bisa viral Bu. Tapi kita ngambil apa ibrohnya. Sekarang itu yang viral teh ini ya, ada satpam. Satpam ini menegur pemuda-pemuda tanggung lah gitu ya, pemuda yang melakukan vandalisme coret-coret gitu, ditegur karena kan di Waduk Jatiluhur ya, nggak terima tah, langsung diceburin ya. Tapi kondisi si pasar palnya itu di borgol ya, ditutup, meninggal. Satu itu. Terus ada juga maling ayam ya. Maling ayam itu digebukan gitu ya, meninggal. Terus ada lagi yang maling motor. Nah, maling motor mah dia masuk dulu ke Alfamart juga tarik balahannya, gitu. Sembunyi. Tapi sama warga di situ tarik. Akhirnya meninggal juga. Gitu. Nah, kira-kira Bu, kenapa bisa seperti itu, Ibu? Fenomena sosial Pak Ustaz. Betul Bu, fenomena sosial. Ya saya jadi cerita lagi proses 10 menit ya. Gak apa-apa. Ya ini pelajaran buat saya, ya buat kita lah semua gitu ya. Jadi ternyata bahwa ya mohon maaf sekali, apakah memang karena faktor ekonomi atau yang jelas sih pasti tentunya Salah satunya ada itu. salah satunya itu ya, terus juga faktor keimanan seorang, terus mungkin juga tidak meratanya bukan penyebaran ilmu ya, artinya mungkin ya seharusnya tugas kita yang walaupun memang kemampuan terbatas, bagaimana kita harus berdakwah kepada masyarakat ya, kepada semua masyarakat dengan cara apapun gitu ya, karena ternyata ketimpangan itu ada di masyarakat bawah ya, mohon maaf gitu ya. Akhirnya saya cerita ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ya, kan saya punya kontrakan itu ya Pak Ustadz. Kemarin baru ada kasus Pak Ustadz di kontrakan saya. Jadi kita tuh sebenarnya sudah memfilter bahwa yang datang itu adalah orang baik-baik, tapi ternyata kan nggak bisa begitu saja ya orang tuh kemudian jadi kita kalau syaratnya kalau laki perempuan harus ada surat nikah, suami istri ya, dia sudah nikah resmi, ada KTP jelas gitu. Nah, terus kemudian ya, kita terimalah gitu. Nah, kebetulan ternyata si suaminya itu di luar kota. Ternyata sampai ada akhirnya kejadian itu pun sudah berjalan sebulan lebih lah, hampir 2 bulan gitu. Ada yang melapor ke saya, ada yang nelfon gitu, ternyata kakak dari suaminya gitu, dia tuh melaporkan bahwa si perempuan ini yang kontrak di saya itu dia mau masukkan laki-laki gitu. Gitu. Dia minta digerebek gitu kan ya, cuma kan ya kita juga kan kebetulan bawa anak kecil gitu, punya anak gitu, punya anak bayi gitu. Nah kepentingan si kakak ini mengambil bayinya gitu, yang mengambil bayinya, menyelamatkan bayinya ya. Tapi saya juga kan takut jangan-jangan nanti ini penculikan atau gimana, karena saya juga nggak tahu gitu ya. Terus akhirnya udah hubungi suami, akhirnya suami kebetulan ditemani sama, kebetulan yang kontrak tuh ada satpam lah gitu, kan takut ada apa-apa gitu, digerebek lah. Nah, ternyata ada laki-laki 2 orang di dalam. Gitu. Ribut lah minta gitu ya, gitu udah akhirnya satu juga minta keluar lah gitu. Nah terus minta dikasih waktu, sore-sore suami saya kesana lagi, sudah datang si suaminya yang dari Karawang, dari luar kota teh. Nah suaminya marah ke suami saya gitu, loh kenapa saya tuh udah percaya ke bapak gitu, kenapa kok malah mau dipukul, mau dipukul gitu loh.
saya itu sudah berupaya, saya udah bikin aturannya, saya udah pasang CCTV, Iya, CCTV-nya betul. kan diputar ke Oh. dinding, dan si internal memorinya itu dicabut. Hmm. Itu kan sudah ada etikat tidak baik. Kalau Tidak baik. memang sebelumnya sempat juga ini kenapa ada laki-laki gitu ditanya, ini siapa? Oh itu wah saya, itu siapa, dua kali memang ketahuan kayak gitu. Sempat sih di foto gitu. Wah rame wah gitu. Terus yang waktu yang siang itu rame itu, jadi si dua laki-laki itu rebutan gitu. rebutan si perempuan itu. Musuh Udah, anak. dan pokoknya ini selesaikan sekarang keluar ya udah. Nah, terus kami kan memantau dari CCTV udah dibetulin, memantau itu gitu ya, ramai lah di situ sampai akhirnya siang ya perempuan ini mau bunuh diri Pak Ustadz di tempat saya. Si perempuannya Aduh, ya Allah gitu. Terus akhirnya ya sudah. karena ketahuan gitu ya. Karena Ya, ketahuan jadi itu gitu. malu. Jadi sampai si suami itu sempat sih bilang, saya tuh harus bagaimana gitu, benar lagi ke istri saya itu. Ya kan ya kita mau seketat apapun gitu ya, kalau Iya. pada dasar si perempuan yang seperti itu kan Nyari ya kesempatan. gimana gitu kan, gitu kan nggak bisa. Ya kita juga ya seperti kecewa menurut saya pikir kontrakan bapak itu aman, ketat gitu ya Ya kan udah di sini ketatnya. banyak itu kan mereka mah sudah dewasa, masa kita harus nungguin gitu kan, nggak mungkin juga, mending mau kontrakan juta-juta gitu. Ya sudah lah, kita akhirnya udah selesai gitu. Nah terus ya ada lagi ya, sebetulnya sih kita juga mencurigai ada yang di bawah juga, ada satu lagi gitu ya, itu teh kenapa kok banyak ngegerombol laki-laki wae gitu di situ teh gitu ya, waktu pas ada ini gitu, pas ini udah ada berkurang lah. Nah tapi kan tetap kita pantau ini ada aktivitas apa nih di bawah gitu kan. Nah terus kita dapat pemberitahuan dari RT bahwa akan dilakukan sweeping lah gitu di kontrakan-kontrakan terkait dengan peredaran obat-obat terlarang. Ya akhirnya kan kita takut kan gitu, wah ini jangan-jangan digunakan aktivitas lain gitu ya selain itu kan gitu. Nah, terus ya kadang-kadang kan suami kalau malam itu langsung mantau gitu, ini ada apa nih di CCTV. Keluar beberapa laki-laki di kamar Muhammad tetangga. Tapi ini di kontraknya sama laki-laki. Itu mah laki-laki. Kalau siang kontraknya satu orang, tapi itu banyak keluar masuk laki-laki banyak kan gitu. Malam-malam gitu kan kita tuh jadi wah ini ada apa ini gitu kan. Akhirnya ya kemarin pagi suami teh dibantu temannya lagi sih sama itu udah siang Iya. gitu ya. Terus akhirnya ini kan komitmennya bahwa saya mengatakan satu orang, tapi orang, ini tapi banyak. malam mengatakan maksudnya banyak yang kesinilah, saya nggak mau ini silahkan keluar. Nah si anak ini mah nggak apa-apa, teman-teman yang terima coba terima, ya nggak terima. Bapak kenapa itu apa namanya emang ada apa? Enggak, pokoknya saya kan mengatakan ke satu orang gitu kan. Ya terus sudah ada perjanjian bahwa tidak boleh sampai malam-malam gitu ada tamu kayak gitu. Jadi sempat rada ini yang si temennya itu gitu. Ya kita alasannya kalau ini kan sampah air gitu. Terus sementara kita kan ya udah kontrakan murah terus gitu kan, hanya kontrakan ke satu orang gitu. Terus apa kompensasinya? Ngotot teh sebenarnya ya udah kita kembalikan gitu, kalau sampai kita udah kembalikan kita daripada pimatakan gitu daripada ini gitu. Ya udah akhirnya untungnya siang kontraknya mah si anaknya mah masih inilah gitu ya. Ya cuma dia tidak bisa mengendalikan teman-teman ya, walaupun memang dia juga nggak tahu, kita nggak tahu ada aktivitas apa gitu di situ teh. Ya dari situ kan kita belajar ya memang sih fenomena mungkin banyak di tempat-tempat yang kontrakan-kontrakan atau apa yang mereka tuh kadang-kadang menjadi nyaman melakukan apapun pada saat memang tidak dipantau gitu gitu, dan itu tuh banyak gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Ya itu tuh kebetulan saya tempatnya kan di daerah gang sih Pak Ustadz, ada gang gitu kan gitu. Jadi bagaimana sih anak-anak muda lah, anak-anak Itu yang kontraknya masih muda itu berarti? masih muda, rata-rata 25 lah gitu. Gitu. Tapi ya gitu memang seperti sudah biasa gitu, yang miras gitu. Kalau yang atas mah udah jelas itu waktu keluar tuh botol-botol minuman tuh banyak gitu. Jadi kan yang selingkuh itu lah itu. Yang bawah kemarin clear ya nggak ada, yang atau pas sudah diberesin atau bagaimana gitu nggak ada gitu, obat-obatan gitu. Jadi fenomena ini tuh di masyarakat kita tuh banyak Pak Ustadz. Jadi di sana gitu terus terang memang masjid itu kosong. Masjid Ada kosong ya paling 1-2 gitu mau azan sampai suami saya suara gini gua azan wajib gitu buat ini. Ada yang datang satu cina lumayan. Iya. Gitu. Jadi kan ketimpangan itu tuh ada di masyarakat itu banyak, karena jadi si anak-anak muda itu akhirnya ya begitulah, itu salah pergaulan gitu. Iya, betul.
Ustaz ini mah. Jadi kembali lagi ya kita teh mungkin memang juga saya baru merasakan oh ternyata fenomena sosial teh nyata ada gitu di lingkungan kita gitu ya. Memang selama ini kan kalau kita selama ini kan di lingkungannya alhamdulillah gitu ya al-Islam baik saja, ternyata kan kalau di masyarakat itu banyak. Berarti satu kata apa Bu mereka bisa seperti itu? Iman ya. Iman. Kalau bahasa agama ya, kalau bahasa yang lainnya kasih sayang. kasih sayang. Pola asuh ya, bisa Pola asuh dari ya. Ya kan kayak yang itu yang anak yang di atas itu usia 20 tahun sudah menikah 9 kali gitu kan. 9 kali. Oke, luas Pak Ustaz. 9 kali. Ya kan dari bagaimana nih pola asuhnya selama ini? Perempuan teh gitu. Yang perempuan itu teh. Yang selingkuh itu. Setahun berapa kali? Oh, padahal usia masih muda nih. Dan seperti yang saya bilang itu gitu, jadi yang nanya itu ya mungkin 80% mah bebas enggak gitu teh udah terbiasa. Kayaknya kalau kita Dan kalau dalam bahasa agama tidak ada iman itu ya. Kalau bahasa umum mungkin itu teh tidak berpendidikan. ya Kan ada juga agama bisa non Islam tapi karena dia berpendidikan tidak yang selingkuh, miras yang gitu. Dan berarti kita teh memang di masyarakat teh belum sepenuhnya terdidik. Kan itu mah nafsunya selingkuh, nafsu miras, nafsu. Berarti kan kalau nafsunya dididik mah tidak akan gitu ya. Jadi memang nomor satu itu memang pendidikan. Kalau dalam Islam itu memang iman gitu ya, tauhid. terus faktor ini juga ekonomi dan arti pengangguran. Jadi nggak ada kerjaan gitu. Jadi non-day gitu kan. Akhirnya kan mereka yang mencari yang kenyamanan lah. Gitu. Yang mana yang nyaman gitu kan. Terlepas dari ya udah nggak iman yang kayak ini gitu ya. Padahal kan kalau misalnya pengangguran juga, kalau misalnya dia punya pendidikan gitu ya, apa wae melakukan apa gitu ya, yang positif, bantu-bantu misalnya apa-apa gitu. Karena tidak ya terdidik tadi ya, mending merasa nyaman we gitu. Makanya kenapa Anies Baswedan kalah, ada Anies mah atas lah gitu, bermain di atas orang berpendidikan. Akhirnya mana Prabowo kan, bahwa yang karena cukup dengan dikasih sembako gitu. sembako, Terus masyarakat kita MBG tuh masih gitu. kayak gitu. Karena kan kalau kata para cendekia, para ahli ilmu itu sebetulnya negara itu yang prioritas itu bukan makanan tapi pendidikan harusnya gitu. Kan kalau Anies kan pendidikan, karena kalau dan dari dulu juga masyarakat kan makan ya gitu. Cuman memang makannya beda-beda, ada yang bergizi, ada yang tidak, ada yang kekurangan gitu. Harusnya memang kalau pemerintah mah yang pertama jadi solusi pendidikan gitu. Kan negara lain mah kayak pajak gede teh pendidikan gratis, kesehatan gratis, sedangkan di kita perut. Kan kalau Islam itu ketika tidak ada makanan puasa gitu dan kuat gitu ya. Itulah ibu ya. Terima kasih nih ceritanya jadi ilmu. Lama jadi ilmu. Dan itu teh tidak bisa tidak bisa dipungkiri dan ada gitu. Harus seperti apa kita gitu ya. Paling itu kita mah bisanya dengan lisan ya menghadapi kezaliman itu. Kalau punya kekuasaan ya dengan kekuasaan, dengan tangan gitu. Dan minimal yang paling lemah itu adalah menolak dengan hati. Kalau beliau kan sudah dengan lisan gitu ya, dengan kekuasaan sebagai pemilik kontrakan gitu ya, ada aturan segala macam gitu. Itu ya cukup ibu-ibu, ada lagi? Jadi ilmu nih buat saya cerita dari ibu. Ternyata ada yang selingkuh ya, ada yang nikah 9 kali ya kita kemarin. 9 kali masih muda ya gitu.
Simpel Ustaz. Kita tutup kalau sudah ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat, kita berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.